Baik, kita mulai pagi ini dengan membahas tentang keamanan sistem email atau email security gitu ya. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena biar bagaimanapun juga email masih tetap merupakan aplikasi yang paling populer saat ini di internet. Jadi meskipun aplikasinya web segala macamnya, email tetap menjadi salah satu aplikasi yang standar. Bahkan email juga digunakan sebagai identitas. Jadi kalau kita membuat suatu account, biasanya sekarang identitas tuh ada dua pilihannya, email atau satu lagi nomor handphone ya. Jadi ini selalu kalau buat account kita misalnya buat layanan baru itu selalu ditanya mau email address-nya apa atau satu lagi nomor handphone ya, nomor handphone. Nah, sehingga penyedia jasa email juga bisa menggunakan ini sebagai bagian dari mekanisme untuk mengkoleksi user. Kalau kita buat single sign on juga ya, itu juga kita bisa menggunakan OAuth layanan dari tempat lain ya. Misalnya nggak harus email, misalnya menggunakan identitas dengan Facebook atau Twitter gitu kan bisa juga ya. Tapi di belakangnya itu Facebook atau Twitter juga masih menggunakan email sebagai identitas kitanya gitu ya. Sehingga ini masih email masih sangat penting. Nah, masalah email ternyata ada banyak sekali. Nanti kita lihat satu persatu. Dia bisa disadap, ya, diintercept, dapat dipalsukan, ya, melakukan forgery, dapat disusupi, masalah spamming, mail bomb, mail relay, dan lain sebagainya lagi ya. Yang kita tidak bahas di sini sebenarnya masih ada lagi yaitu tentang social engineering ya. Tapi ini biasanya nanti kita kaitkan dengan hal-hal yang lain ya. Ini saya catat dulu ya. Oke, lagi-lagi nanti kalau ada pertanyaan ya kita langsung tanya ya. Oke, nah sebelum mulai mari kita lihat dulu sebetulnya komponen sistem email. Ya. Komponen sistem email itu ada 3 bagian. Ada yang namanya MUA, MTA, dan MDA. Kalau dulu hanya ada 2 ya. Kalau dulu hanya 2 komponen MUA dan MTA. Yang ini, yang 3 ini ya bisa dianggap di bagian menjadi MTA. Ya. MUA, Mail User Agent, ini adalah program atau aplikasi yang berhubungan dengan pengguna. Jadi kalau misalnya pengguna menggunakan email, itu maksudnya pengguna menggunakan MUA, ya, MUA. Ini bisa pakai Outlook, bisa pakai Thunderbird, bisa pakai kalau orang masih pakai Mail, Find, mail application di dalam macam-macam email application, atau bisa juga yang di sini web based ya. Kita juga bisa masukkan ini ya. Web based itu sebetulnya ya juga sama dengan MUA ya. Ya, jadi ini bisa MUA. Ya. Kalau mail app ini mail app-nya si ini ya, mail app-nya si Mac OS ya, jadi saya tuliskan sini. Web base misalnya bisa juga ya. Jadi ini ada 3 hal ya. Saya kasih warna aja biar beda ya. Mail user agent. Sorry, ini biar bisa kelihatan bedanya ya. MTA dan mail delivery agent ya. Jadi kalau kita bicara menggunakan email, ya email itu ya berarti ini ya. Ya segedein lagi. Ya. Oke ya, jadi itu adalah MUA. Yang kedua, kita bicara tentang MTA. Jadi sebetulnya yang mengirimkan email itu adalah mail, transfer, atau kadang transport juga agent. Ini sebetulnya ini adalah Pak Pos ya, kalau kita lihat Pak Pos. Jadi nanti kalau kita mengirimkan email kan kita yang menuliskan email, tapi yang mengirimkan adalah si Pak Pos ini. Ya. Ada macam-macam nih, yang ini kita sebutnya seringkali juga kita sebut adalah mail server. Nah, ini kalau ini mail server ya. Mail server itu yang ini ya. Kalau ini mail program ya, kalau kita bilang mail program itu, atau ini sebenarnya yang pakai user itu yang ini. Jadi yang ini urusan user, ya, yang ini urusan admin. Ini urusannya admin. Ya, mail server. Nah, contoh mail server itu adalah Sendmail, Qmail, Postfix, Exchange, dan seterusnya. Ya. Baru nanti kita bicara yang ketiga adalah mail delivery agent. Nah, yang kalau ini kita lihat ini aja lah ya gambarnya ya. Jadi kalau kita lihat topologinya, topologi sistem ya.
Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ada seorang user ya, dia menggunakan mail program. Nah, ini dia pakai MUA. Jadi dia misalnya mau nulis email, dia buat email, dia compose ya. Compose email. Nah, itu dia pakai MUA ini. Sebetulnya yang dia lakukan dengan MUA ini, dia itu membuat email dalam standar format yang nanti yang kita jelaskan ya, pakai RFC itu ya. Jadi dia ngetik-ngetik surat gitu ya. Surat-surat udah kepada siapa segala macam. Setelah selesai, si filenya ini ya, file si surat ini atau berkasnya ini diteruskan ke MTA ya. Yang mana tadi ini bisa pakai postfix atau apa ya, atau exchange gitu ya. Ya. Ini Pak Posnya. Nah, si postfix auto exchange inilah yang meneruskan ke mail server tujuan ya. Jadi ini misalnya pengirim ya. Ini tujuan ya atau penerima ya. Ya, tujuan atau penerima ya. Jadi strukturnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita udah kompos nih tulisan pakai MUA ya, ini untuk membuatnya jadi lebih mudah. Terus dikirim ke mail server. Jadi ini mail servernya, MTA-nya. Nah, terus di MTA menuju ke tujuan. Ini bisa langsung ke MTA-nya dari yang di tujuan, atau dia bisa ke tengah lagi nih, ada MTA lagi nih. MTA lagi. Jadi dia bisa ke sini lagi, MTA lagi ya, MTA lagi. Jadi sampai ke baru di tujuan. Ya. Jadi kayak kantor pos juga ya, kalau kita ngirim surat dari Bandung misalnya ke Los Angeles gitu ya, itu kan nggak langsung dari Bandung ke Los Angeles ya, mungkin dari Bandung pindahin ke Jakarta dulu, Jakarta ke San Francisco ke Los Angeles baru tujuannya ya. Jadi itu. Nah, sampai di MTA, nah di tujuannya, nah ini kalau dulu ini menjadi satu nih, MDA sama mailbox ini jadi satu kalau dulu ya. Jadi sampai di tujuan, oh ini untuk misalnya ini tadi Bob ya atau Budi ya. Oh ini untuk Bob, maka si MTA ini masukkan ke mailboxnya si Bob. Ya. Kalau dulu dia jadi satu, tetapi karena untuk security reasons, nah ini dipisah. Ya. Jadi sekarang kalau ini dipisah, ini dibilang, oh ini tolong ya, ini tolong disampaikan kepada si Bob. Nah dia masuknya ke lokal dulu ya, si mail delivery agent. Mail delivery agent lah ini yang menuliskan ke mailboxnya si usernya ya. Jadi ini ada punyanya Bob ya, ada punyanya Alice, ada punya siapa lagi ya, ya dan lain-lain lagi usernya lagi. Ya. Nah, kenapa ini dipisahkan? Nah, karena gini, kan suatu proses ya, proses ini di server tujuan ini kan dia ada satu proses yang mana dia harus nulis ke mailbox-nya si user-user ini ya. Nah, problemnya adalah ownership dari mailbox ini kan beda-beda ya. Ini punyanya Alice, ini punyanya Bob, punyanya apa. Sehingga si program yang menuliskan email itu ke dalam mailbox ini, itu dia harus punya kekuasaan admin atau root ya. Jadi ini harus admin atau root. Nah, admin atau root. Nah, ini berat kan ya. Dulu kalau dia berhadapan langsung dengan internet, ini kan berhadapan langsung dengan internet ya kalau kita ambil warna ya. Mungkin ini waduh harusnya salah ya, ini harusnya yang merah tadi ya. Yang ini tuh kan berhubungan langsung dengan internet ya. Ini daerahnya daerah yang gawat internet itu ya. Kita sebelumnya daerah demilitarized zone ya, atau daerah yang terbuka untuk umum. Nah, kalau kita punya satu aplikasi yang dia jalannya root ya, si ini MTA langsung nulis ke mailbox, wah ini bisa bubar jalan ya. Ini, oh sorry dulu bukan ini, bukan MDA mailbox, tapi dulu MTA ini satu, ini dulu gini, dulu sorry salah saya tadi kotakannya. Dulu adalah harusnya gini, dulu ini itu satu aplikasi ya, MTA dan MDA. Sekarang dipisahkan MTA dengan MDA. Sehingga kenapa dipisahkan tadi, balik lagi adalah supaya si MTA-nya ini tidak perlu pakai level root ya, sehingga yang pakai level root di sini adalah hanya MDA. Jadi MDA ini levelnya admin ya atau root ya. Kalau ini user biasa. User MTA biasa ya. Sehingga kalau ini misalnya kena hack segala macam ya, si MTA ini dia nggak bisa ngacak-ngacak ke dalam karena dia tidak punya rights untuk menulis ke mailbox user. Itulah sebabnya sekarang dipisahin MTA dengan MDA. Ya, alasan itu aja. Ya. Jadi balik lagi kalau kalau saya punya sebuah email ya. Email saya hapus lagi ininya ya. Jadi email jalannya itu ya dari si user ya pengirim
buat file, ya pengirim buat file, dimasukkan ke MTA, atau langsung tujuan, terus mailbox sampai ke sini ya mailbox. Gitu ya, itu flow emailnya. Nah, sekarang di sisi penerima si usernya ini ya misalnya dia kan nah ini enaknya email tuh dia asinkron ya. Asinkron maksudnya si user si pengirim ini di sini bisa ngirim, si penerimanya nih bisa lagi tidur ya, dia nggak perlu apa-apa semuanya dia lihat di mailbox ya. Terus di si pengguna ini menggunakan aplikasi MUA-nya lagi, menggunakan program aplikasinya lagi, dia mengakses mailbox-nya dia. Jadi dia buka, oh ya ini, terus kemudian mailbox-nya nih dia buka ya dengan program aplikasinya, program emailnya. Dia buka segala macam, dia baca segala macam ya, dia buka emailnya dia, ya misalnya ini Bob ya, dia buka, Bobnya baca. Oh, saya mau nge-reply ke Alice, makanya dia buat reply lagi, oke. Dia kompos lagi reply-nya di MUA-nya lagi ya. Dia buka lagi reply. Nah, ini ada ini dia reply. Kemudian setelah selesai dia kirimkan lagi ke MTA-nya dia. Nah, MTA-nya dia akan ngirim lagi ya ke MTA tujuan. Nah, nanti tujuan sampai di Alice masuk ke mailbox-nya Alice gitu ya. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi ininya seperti itu. Nah, format mailbox ini macam-macam. Ada yang umum mailbox ini adalah satu file gede yang ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau mailbox itu isinya satu file ya. Jadi email pertama itu ya, jadi teks itu. Terus nanti ada baris kosong. Terus email kedua. Sebenarnya di sini ada ini ya, bukan baris kosong, tapi from gini gitu ya. Terus nanti ada baris kedua, email yang kedua. Gitu. Jadi semuanya ditumpuk aja. Ditumpuk email ketiga gitu. Jadi satu file. Sehingga kalau kita punya 10.000 email, ya 10.000 emailnya ditumpuk kayak gini. Jadi ini menjadi satu file yang gede gitu ya. Satu file mailbox yang gede ya. Besar ya. Tergantung emailnya. Kalau emailnya cuma satu sih kecil ya. Kayak saya nanti Anda lihat ya. Email saya tuh saya sering lambat balas email dan isinya spam semua, makanya banyak sekali email saya gede, giga-gigaan mailboxnya gitu ya. Jadi mailbox ini. Itu satu dalam format mailbox. Ada satu lagi format lain yang kita sebut formatnya namanya format Mbox. Ada satu lagi format Mbox ya. Mailbox sama Mbox. Kalau ini enggak, emailnya itu di satu-satuin. Jadi email pertama itu nanti jadi satu ya, ada email kasih nomor aja di dalam satu directory misalnya mail gitu ya. Directory ada satu, mail kedua, filenya dua, file ketiga namanya angka. File keempat, file kelima, file keenam gitu aja. Ini satu file gitu. Jadi kalau ada 300 ya 300 file ya. Nah, ini ada pro dan kontranya tentu saja. Kalau ini kan emailnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi, nah cuma kalau emailnya ada 10.000 akan ada 10.000 file juga. Nah, tergantung dari file sistemnya. File sistem kadang-kadang ada yang kalau file sistem yang lama-lama, misalnya dia hanya bisa sanggup 60.000 gitu ya, 64K. Setelah kita emailnya ke 64K, file sistem bilang, wah ini nggak bisa nih, delete lagi nih ya, email kamu nggak benar gitu ya. Ya, kamu masa nggak bacain email gitu. Oke ya. Jadi ada dua format itu. Yang sekarang yang paling banyak sekarang memang masih bentuknya satu file gede ya, mailbox. Jadi kita bisa membuat MUA sendiri segala macam ya, kita tinggal buat aja parsing email-emailnya gini. Ya, ini topologi sistem email. Secara garis besar gini. Nanti kita lihat bagaimana attack-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, jempol. Tidak ada, ya jempol ya. Gitu ya. Oke ya. Jadi email tuh kayak gini. Nah, tapi ada orang-orang bilang, Pak, email itu sebenarnya kayak gini ya. Jadi email ini kalau kita lihat ya, ya ini MTA-nya nih. MTA-nya ke MTA lagi, ke MTA lagi, MTA lagi, MTA lagi. Nah, jadi ini potensi attack-nya itu ada di sini ya, salah satunya ya, kalau kita lihat ya. Ini kan internet ya. Jadi ini wah, ini kita bisa sadap di MTA ini atau kita alirkan ke MTA nakal di sini ya. Kita ini kan MTA ini, MTA ini. Kalau sekarang biasanya udah langsung tujuan ya, dari tujuannya karena internet sudah semakin kencang. Kalau dulu nggak, kita routingkan kayak tadi ya. Jadi seolah-olah kalau ngirim surat dari Bandung ke Los Angeles itu ada satu pesawat dari Bandung ke Los Angeles gitu ya. Kalau sekarang ya, zaman sekarang. Kalau dulu nggak, harus loncat-loncat. Oke ya. Sehingga ini potensi ini email diteruskan diputar-putarkan itu banyak ya dulu ya.
Sehingga kalau lawaannya tuh kayak gini gitu ya. Jadi user ya ngirim ke ini terus masuk ke MTA kayak tadi ya, jadi MUA ke MTA. Nah, terus dikirimkan ya. Ini kan tadi ya teorinya kayak gitu. Nah, ternyata dari kita ke NSA ya, terus macam-macam gitu ya. US government ke Rusia, Dracula, Illuminati baru tujuan. Ini lawaannya aja ya. Bahwa how email really works ini aja. Ini appear to work-nya kayak gini, kayak yang barusan saya jelaskan. Tapi sebetulnya kayak gini ya. Ini lawaan aja ya. Oke ya. Nah, sekarang kita bicara tentang email ya, format dari email. Format dari email ini memang harus kita definisikan dulu ya, karena kalau enggak kan kacau ya. Berarti email itu awalnya didefinisikan oleh sebuah standar. Standarnya itu ada standar yang namanya RFC 822 ya. Kalau di internet itu standar itu selalu ininya pakai RFC ya. Jadi ini RFC itu request for comment ya. Request for comment ya. Nah, ini statusnya request for comment, ada yang udah standar, ada yang baru apa gitu ya. Jadi RFC gitu. Ya, ini RFC 822. Nah, terus kemudian nantinya nih setelah berapa tahun kemudian digantikan menjadi yang ini kebetulan ya digantikan menjadi RFC 2822 tambahin angka 2 di depannya. Internet message format ya digantikan seperti itu ya. Ini kayak gitu ya. Kita sebetulnya bisa ikut terlibat ya pada pengembangan RFC ini kalau ikut standar-standar. Saya ikut terlibat RFC tentang domain ya, registry protokol EPP. Nanti cari aja RFC Budi Raharjo gitu ya. Nanti ada ya Budi Raharjo ikutan di RFC. Saya lupa nomor berapa. Ya. Oke ya. Nah, ya, di dalam RFC ini didefinisikan ada beberapa hal. Yang pertama, email itu kita bagi dua ya, menjadi header dan body. Header ini seperti amplop berisi informasi tentang alamat pengirim. Nah, isinya sendiri itu di body. Jadi ini alamat pengirim yang dituju, body ini isi surat. Nah, biasanya body dengan header ini dipisahkan dengan sebuah baris kosong. Kita lihat standarnya. Jadi kalau ini mungkin ya sebentar saya stop dulu ya. Kalau ini discard dulu ya. Kalau kita bicara tentang ini kan kalau surat itu kan ya, nggak tahu nih kalau Anda pernah ini masih pakai surat nggak ya? Kalau Anda kirim surat ya, kan surat itu ada, saya gambar dulu surat. Mana ya? Nah ini ya surat. Kan surat ini ada amplop ya. Sorry nih amplopnya jelek nih ya. Nah ini amplop ya. Amplop surat. Nah kalau Anda ngirim surat harus ada standar. Alamat yang dituju ditaruh di mana? Ini amplop misalnya ya. Ada di mana? Ayo coba dituliskan di chat. Alamat yang dituju di mana? Ya, alamat yang dituju. Tujuan ada di mana? Silakan dilihat. Ada pojok atas. Ada lagi komentarnya? Siapa lagi? Pojok atas. Ayo, yang pernah ngirim surat di mana? Ya, di depan sebelah mana nih? Pojok kiri atas. Ini ada pojok atas, pojok kiri atas. Ini yang tujuh, depan atas. Ayo, coba yang pernah ngirim surat. Depan atas itu sebelah mana atas itu? Ya. Kanan tengah. Nah, yang benar adalah kanan tengah ya. Sebelah kanan ini biasanya kita kasih perangko kan ya, perangko ini, perangko ya. Nah, yang dituju itu biasanya kan di sini ya, kepada yang terhormat kan di sini kan ya, kalau kita ngirim surat ya. Kepada YTH segala macam udah tek. Nah, ini adalah di sini. Kalau di sini kiri atas ini adalah justru malah pengirim, salah ini ya, pengirim ya. Coba aja Anda buat surat ya, Anda nggak kasih nama, tapi kasih namanya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai apa, Anda kirim surat ya, kasih perangko, terus kemudian Anda kasih dua alamat gitu. Mana yang dikirim, mana yang dituju ya. Jadi di sini ada alamat 1 gitu ya. Ini alamat 2 gitu ya. Nah, surat sampainya kemana gitu ya. Ya, jadi surat sampainya adalah ke di sini ya. Yang ini adalah alamat tujuan ya. Ini tujuan.
Ya, standar pos itu gitu ya. Tujuan ini adalah alamat pengirim ya. Pengirim. Biasanya kalau kita punya ini apa namanya amplop-amplop yang sudah ada mereknya itu udah ada ininya, biasanya adanya di sini. Sebelah kanan ini biasanya untuk perangko ya. Ya. Nah inilah standar surat. Kalau nggak kayak gini tuh nanti kacau ya. Nanti kalau nggak gini kacau ini perangko untuk ngirim suratnya tag gitu ya. Perangkonya kadang-kadang satu, kadang-kadang dua gitu kan ya. Nah inilah tempatnya gitu ya. Jadi di sini. Ya. Kadang alamat pengirimnya satu di sini atau alamat pengirim bisa juga kalau ini ada amplop di belakangnya ya, ada amplopnya, sorry maaf nih warnanya kita ubah. Ya. Misalnya sorry di amplop di belakangnya itu kan ya ada amplop, sorry di belakangnya backnya, back envelope ya. Nah di sini ada juga kita bisa buat pengirimnya ya, pengirim gimana ya, ngirim ya. Ya. Ya, pengirim di belakangnya itu ya, amplopnya ini di belakangnya. Ya, jadi di amplop belakang itu pengirim. Nah ini standar surat ya. Nah, di sini juga kadang-kadang kita bisa buat catatan ya, misalnya gitu ya. Catatan gitu ya. Ini di depan Alfamart ya, sebelah gang ya. Nah, misalnya gitu. Untuk Pak Posnya gitu ya. Atau di sini ada catatannya, awas ada anjing galak gitu ya. Bisa juga ya gitu ya. Nah, inilah kira-kira standar ini ya. Ya, nah ini dia karena kalau kalau nggak gitu nanti jadi kacau ya Pak Posnya bingung kalau Anda naruh alamat tujuannya di sini balik lagi ke Anda ya. Gitu, gitu ya. Oke ya. Oke, ini adalah standar email. Nah, kalau dalam bentuk email, nah ternyata standarnya adalah seperti ini ya. Jadi standarnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat email itu ada dua bagian ya. Yang atas ini adalah header ya, bagian header, dan yang di bawah adalah body. Ini dipisahkan oleh minimal satu baris kosong ya. Ini minimal satu baris kosong. Boleh lebih ya. Nah, jadi di atas ini adalah header ya. Yang ini adalah header. Yang ini adalah body ya. Nah, seperti dilihat di header di sini adalah seperti kita ini ya, amplop ya, seperti amplop itu kan ada tujuannya, tujuan segala macam. Nah, ini ada field-nya. Ya, kalau kita perhatikan ini ada field ya. Field-nya ini ada field-nya ya. Kemudian ada titik dua. Jadi ada field titik dua, field titik dua. Jadi ada field, kemudian ada titik dua. Contoh, ini ada field from. Nah, ini tentu saja ini ada standarnya ya. From Budi Rahajab ngirim ini from, ada to, ada subjek. Selain from, to, dan subjek, ada field apa lagi? Ada yang tahu? Dituliskan di chat. Selain to, from, subjek, apa lagi fieldnya? Ayo, silakan dituliskan di chat. Ayo, apa lagi field-fieldnya? Nah, saya lihat. DCC ada gitu, DCC. BCC kali, bukan DCC. DCC, BCC kali ya. Ini ada apa lagi? Oke. BCC, blind carbon copy, apa lagi? Apa lagi? Ada apa lagi? Ayo. Masa nggak pernah buka email? CC, apalagi selain CC, carbon copy, apalagi? Apalagi email, email, ayo. Yang ya kira-kira yang missing-missing nih dari field-field yang barusan di sebelah kiri itu. Apalagi? Kira-kira yang missing. Ayo. Silahkan. Apalagi? Message digest, ya mungkin ya, nggak terlalu penting. Apalagi? Ayo. Ayo, apalagi ini kita lihat anatomi email karena nanti dalam anatomi email kita ini. Nah, date betul, betul, betul ada date. Date betul ada date. Apalagi tanggal pasti ya nanti ada standar. Apalagi? Ada BCC udah, CC betul, date betul. Apalagi? Nah,
Ini biasanya memang field-field ini di-hidden oleh MUA kita. Karena sebetulnya datanya tuh banyak ya. Kalau kita lihat ya, ini sebagai contoh. Ini saya pindahkan dulu. Ini saya pindahkan ke sini ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat ya, nah bentuknya tuh kayak gini nih. Tuh. Ya. Jadi bentuknya ini ada macam-macam ya. Ini tadi ada from ya. Ada to. Kemudian ada lagi itu kan ya, subject. Nah, ini ada date nih. Date-nya bentuknya formatnya kayak gini, ya. Terus ada MIME version ya, nanti kita bahas soal MIME. Nah, terus ada lagi nih sender, ada precedence, bulk ya. Jadi yang ini tuh di hidden. Jadi biasanya yang ditampilkan di dalam oleh email reader tuh cuma 3 ini. Atau kadang-kadang tambah date ya 4 itu. Yang lainnya di hide ya. Nah, mari kita lihat satu persatu ya, satu persatu. Mari kita lihat, kita dissect ini satu persatu ya, field-fieldnya. Ya. Yang pertama tentu saja kalau from to subject segala macam sudah ya, itu kita udah tahu ya. Itu dengan standar. Kalau ini standarnya ini digunakannya kalau Anda lihat RFC-nya, ini standarnya nanti dituliskan ini formatnya. Misalnya ini ada nama, ya alamat email segala macam kayak gini. Itu standar-standar ini tuh inikan dengan format yang namanya BNF ya. Bagus Naur Form, BNF Bagus Naur Form. Jadi kalau kita mendesain parser segala macam tuh ada namanya BNF ya. Nah ini kalau orang programming computer science nih tahu BNF ya. Misalnya ini adalah bintang, teks, tanda petik gitu ya, berapa kali itu nanti untuk regular expression. Nah ya, tuh ini enggak terlalu menarik. Nah, yang menarik itu adalah ini. Ya, message ID. Setiap email itu akan memiliki message ID yang unik ya, unik. Jadi ini harus unik ya. Unik ya. Jadi Anda satu-satunya. Dan message ID ini di-generate oleh mail server ya. Di-generate oleh mail server yang pertama yang ngirim ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita ngelihat ada orang ada mail palsu atau mail tracking atau mail apa, itu kita lihat message ID-nya gitu. Misalnya ada email ancam-mengancam, wah ini orang ini melakukan blackmail, mengancam segala macam. Nah kita lihat, oh ini dari misalnya dari ITB, kita bilang, tolong di ITB cek dulu nih message ID yang ini tuh sebetulnya benar nggak ada dari tempat Anda atau dikirim dari mesin apa segala macam ya. Jadi message ID inilah yang unik untuk setiap email ya di generate ya. Jadi ini indikatornya ini. Jadi kalau kita mau lakukan tracing tuh, ini salah satunya adalah message ID ini. Ya. Itu satu ya. Yang kedua, message itu kayak tadi ya kan dari MTA ke MTA ya kan dari MTA 1 ya langsung ke MTA 2 gitu ya. Ke MTA 3 ya dan seterusnya gitu. Nah, ini sekarang kalau kita diberikan email ini kita harus melakukan forensik ya. Nah, kalau dilihat ya, ini email beneran email yang saya terima. Emailnya adalah to IETF Profrec. Oh ya, ini RFC yang saya sebutkan tadi ya. Internet Engineering Task Force. Profrec itu Profession Registry Protocol. Nah, ini yang waktu itu membahas tentang RFC itu ya. To-nya ini gitu ya. Kok saya nggak ada ini ya. Ini saya kok nggak ada alamat emailnya Budi Raharjo, tapi kok saya bisa terima. Nah, kadang-kadang jadi to ini sebetulnya suka-suka aja sih ya sebetulnya. Tapi ini ada ceritanya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini kok saya nggak ada di sini ya. Oh, berarti ini mailing list ya. Nah, mail ini dikirimkan oleh Scott Ross ya. Scott Ross di alamat emailnya gini, Scott ntd.nist.gov ya. Jadi gitu. Nah, kalau kita lihat, yang perlu kita lihat sekarang itu adalah field yang namanya receive. Jadi kalau kita lihat dari sini nih, Scott Ross ya. Jadi Scott Ross ini ya. Scott Ross ya. Nah, dia dari mesinnya apa? Nah, ternyata kita yang pertama kali adalah receive yang pertama adalah ini. Barnacle ini. Oh, berarti si Scott Ross ini di mesin Barnacle ya. Barnacle dengan IP-nya sekian ya, 129.6.155 ini ya. Ya. Si Barnacle ini ya, jadi receive from Barnacle by IS155. Oh, berarti dari ini Barnacle ini ke IS ya, ini IS155 ya. .antd.nist.gov ya. For ini. Jadi ini mesin yang ini ya, yang jadi ini itu adalah yang ini ya.
Jadi ini bawa dari mesin Barnacle ke IS ini. Ya. Terus dari sini ya, receive yang berikutnya nih, receive from IS1-5 tab by nic.kavax.seo, berarti receive dari sini by nic ya, Kavax SE tadi ya. Ya, ada IP-nya ya. Ini IP-nya adalah sekian ya. Jadi ini ya. Nah, ini yang ini ya. Mbak ini for ini nih. Nah, yang berikutnya lagi receive from localhost di NEX Kavax SE. Oh, ini berarti dia nih localhost ya. Kalau kita bicara localhost ini sebenarnya dirinya sendiri ya. Jadi ini sebenarnya localhost itu dia sendiri ya. Terus atau dia tuh mutar ke dirinya sendiri lah ya. Ini kalau ini indikasi ada mail server di sini. Sorry bukan mail server. Apa mailing list ya. Jadi dia mailing list from localhost ini. Jadi di Kavax SE ini ada mailing list ya. Dia ngirim ke dirinya sendiri. Ini kelihatannya mailing list ya. Mailing list server ya. Kan tadi terima oleh ini, sekarang dikirimkan ke dirinya sendiri tapi ke mailing list expander ya. Di mailing list ini. Nah, terus receive from ini ya, berikutnya lagi receive from NIC Kavax.e by allianceglobalnetlink.com. Nah, ini dulu mesin saya dulu, sekarang udah nggak ada lagi nih. Ya, mesin Alliance ya. Globalnetlink ya. .com ini dulu ya. Jadi mesin aliansinya gitu. Ini mesin saya dulu. Ya, ini for Budi. Nah, baru kelihatan di sini. Budi Alliance. Jadi di sini baru kan Budi. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ininya tuh kayak gini ya, sat gitu ya. Jadi dengan adanya si receive ini kita bisa melakukan forensik sebetulnya emailnya itu datangnya dari mana. Sehingga kalau ada orang yang melakukan email, mengirim email apa ancaman, email palsu segala macam ya, kita bisa trace dari headernya itu seperti ini. Ya. Nah, jadi di setiap email itu ada headernya seperti ini, hanya headernya ini di hide atau tidak ditampilkan oleh si MUA kita. Jadi MUA itu biasanya cuma nampilin yang ini aja lah ya. Tampilkan MUA ini, yang lainnya nggak ditampilkan, tapi kalau kita lihat ada gitu ya. Tergantung dari mail readernya gimana cara melihatnya. Ada yang kita lihat kalau ini kita lihat view headers, ada yang show original segala macamnya. Web base pun kalau kita lihat ya, kalau misalnya Anda pakai Gmail ya, misalnya pakai Gmail tuh kita bisa lihat show original tuh bisa kelihatan di atasnya tuh wah banyak lagi ya. Field-nya juga lebih banyak lagi, lebih macam-macam lagi ya. Jadi ada macam-macam. Nah, field ini tadi yang distandarkan field-nya apa saja. Jadi seperti itu. Kita pun boleh menambahkan field kita, ngarang sendiri ya, tapi kita pakai depannya ada X-nya nih kayak ini nih. Ya, ini ada X Miller .2 spasi Microsoft ini tambahannya kayaknya si Scott, terus ini dia pakai Outlook Express versi sekian gitu. Dulu zaman dulu sekali saya buat mailing list manager karena zaman dulu tuh belum ada mailing list manager, jadi saya terpaksa harus buat sendiri mailing list manager yang ini yang kayak dipakai di sini ya, yang kayak ini kan ini ada mailing list manager di sini tadi ya. Dulu saya buat sendiri mailing list manager saya. Wah, pas di mailing list manager dikirimkan ke script. Di scriptnya itu ada tujuannya lagi, address mailing listnya lagi. Jadi si mailing list terima dari mailing list, kirimin ke 100 orang, dia ada address mailing list di dalamnya itu dikirim lagi ke 100 orang, jadi ngelup ya. Ngelup jadi ancur-ancuran lah waktu itu. Sehingga waktu itu saya tambahkan lagi gitu ya. Di headernya saya tambahin X ya, X mailer gitu. Waktu itu waktu itu saya lupa BR mailer atau apa gitu ya. Versi sekian gitu. Sehingga di script saya tuh saya ngecek kalau di headernya udah ada XBR mailer, ini berarti dari saya dan tidak perlu diteruskan lagi gitu. Nah, jadi kita bisa pasang macam-macam di situ. Dulu ada juga aplikasi kalau nggak salah yang di Next Computer ya. Dia tuh ditulis di sini Xface ya. Yang mana di sininya tuh dikasih gambar foto kita yang sudah didekodkan pakai UN code atau base 64 gitu ya, taruh ya di sini gitu ya. Jadi taruh di situ ya. Bisa juga ya. Jadi nanti di dalam email readernya tuh ada avatarnya gitu ya. Oh ya, by the way, kalau dia barisnya lebih dari satu baris bisa ke bawah ya. Tetapi dia seperti ini ya, kayak receive ini kan, dia lebih dari satu baris ya. Ini harusnya ke kanan terus, tapi lebih dari satu baris dia boleh.
selama di sininya itu paling nggak ada satu white space ya. Ya, jadi kalau tadi misalnya saya X-Face ini banyak ya pakai base 64 ya, ada barisnya banyak sekali ya, ya boleh. Baris berikutnya lagi itu dikasih masuk aja dua spasi atau satu atau dua spasi, biasanya dua spasi gitu ya. Atau tab juga boleh masuk di situ ya. Jadi inilah header dari sebuah sistem email. Ada pertanyaan tentang header? Mengenai field-fieldnya nanti bisa dilihat di RFC tadi ya, mana-mana field apa, maksudnya apa ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jempol. Oke ya, ada pertanyaan ya. Oke, mari kita teruskan yang berikutnya lagi ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya tadi ya, kalau kita lihat kan ini ya ini kalau kita lihat ini kan ini bentuknya ini sebentar saya hapus semua ya. Ini kan bentuknya teks semua ya. Ya, teks semua. Teks bodinya juga teks ya. Kenapa gini? Ya, ini karena zaman dulu kan sistem komputer beda-beda. Ada yang orang pakai Macintosh, ada yang pakai PC, ada yang pakai terminal, teks terminal segala macam. Sehingga ini harus yang pakai common ya, common denominator ya, common. Maka di sininya dulu awal-awalnya ini adalah kita standarkan ASCII ya. Terus panjangnya ini juga distandarkan maksimum saya lupa berapa karakter ya. Tapi kalau yang reader biasa di sini biasanya 80 karakter ya, meskipun sebenarnya kalau ngirimnya bisa lebih ya. Tapi ini standarnya ASCII ya, teks biasa. Pertanyaannya, wah kalau saya ingin meng-attach foto gimana? Atau Microsoft Word atau ya kalau kita mau nge-attach foto gimana? Wah nggak bisa nih kan ya. Wah gimana nih caranya? Berarti mari kita konversikan dulu ya. Bagaimana dengan berkas biner? Jadi misalnya dokumen yang dihasilkan oleh word processor atau foto atau apalagi ya, WAV atau apalah pokoknya multimedia, gimana caranya? Maka kita ubah ini menjadi bentuk teks ya. Bentuk teks yang mana tadi ASCII ya, baru dikirimkan. Jadi kalau saya punya misalnya ini foto saya pas foto.jpg gitu ya misalnya. Nah, foto JPEG ini harus saya menjadikan bentuk teks ya, atau ASCII. Nah, caranya macam-macam. Kalau dulu, zaman dulu sekali ada yang namanya UU encode dan UU decode ya. Jadi di encode dulu, baru kemudian di decode. Ada namanya UU encode dan decode. Saya juga dulu buat yang sederhana, saya konversikan, saya baca setiap byte dari filenya itu, saya konversikan. Misalnya ada satu file ya, file image ya. Ininya misalnya byte-nya adalah 7F, AA, AB, 90 dan seterusnya gitu ya. Nah ini kan binary-nya, byte-byte-nya saya baca gitu, terus kemudian saya konversikan menjadi ASCII ya, 7F ya, jadi AA gitu ya. Jadi saya baca gitu. Jadi saya buat file yang namanya filenya teks, isinya 7F, AA, AB, 90 gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Ini saya buat seperti itu. Ada di ini ya, GitHub saya juga ada di videonya. Ya, tentu saja problemnya adalah, nah karena ini 1 byte, ini menjadi 2 byte ya. Jadi satu ini jadi 2 byte, jadi filenya menjadi 2 kali lebih besar ya. Jeleknya itu gitu. Jadi kalau saya punya file 1 mega, ya hasil teksnya 2 mega gitu ya. Nah, kalau sekarang orang-orang senangnya pakai base 64 karena ini lebih efisien ya. Jadi menggabungkan dari beberapa ini menjadi lebih kompak ya. Karena kalau ini kan tidak semua, kalau ASCII kan hanya 7 ya. 7 bit ya. Ini dikompakkan lagi ya. Nanti kita lihat base 64 ya, kapan-kapan saya bahas lagi. Jadi dengan ini misalnya ini tadi ya, dengan unicode atau apapun ya, misalnya dengan base 64 ya, dikonversikan ini jadi teks ya. Teks. Nah, baru ini dimasukkan ke dalam bodinya. Nah. Pak, kalau ini ya filenya ada 2 gimana Pak? Bukan hanya 1. Misalnya saya filenya ada foto 1, foto 2. Kalau saya masih di body semua kan ditempelin gitu aja kan jadi nyampur Pak. Itu gimana ya? Berarti kalau fotonya ada 2, maka dimasukkan di body itu, kita batasi. Ini misalnya file base yang ini ya, dari file 1 ya, file foto 1 yang sudah di base 64 kan ya, gitu. Terus ada yang file kedua ya, di base 64 kan juga disambungkan gitu ya.
Nah, untuk membedakan ininya, yang mananya, maka kita buat satu standar lagi ya. Di sini itu nanti di sini ada begin apa gitu ya. Tuh di sini end apa gitu ya. Misalnya ya. Sini ada begin lagi. Ini terus end lagi. Nah, ini kode-kodenya ini ya, misal begin HAXGL gitu. HAXGL segala macam gitu ya. Nah, ini tuh distandarkan. Nah, mulailah kita bicara nah ini ya. Mulai RFC-nya mulai bagaimana kita menambahkan berkas-berkas tadi ya. Jadi ini mulai muncullah RFC baru yang untuk gimana cara kita menambahkan. Nah, sekarang PR untuk Anda. Nah, ini ada PR untuk Anda nih. Ya. PR-nya gini, kirimkan kepada diri Anda sendiri 2 file attachment. Ya. Jadi dua aja ya, 2 cukup ya. Jadi kirimkan email attachment ya kepada diri Anda sendiri. Email kirim email ya ke diri sendiri atau kirim ke temannya dari satu akun lagi ke akun yang lain ya, kirim email dengan dua attachment ya. Attachment kecil aja ya, attachmentnya mau image, mau apapun boleh lah ya gitu ya. Nah, yang kedua view emailnya ya, view email tadi, lihat bagaimana file itu ya, nanti ada header-nya, nanti ada ini pisahkan, ada bodinya. Nah, bagaimana bodinya itu dipisahkan, bagaimana jadi ya view email. Nah, tunjukkan bahwa bodinya ini ya merupakan ini ya, bagaimana how the attachment is attached into the body gitu kira-kira gitu. Bagaimana attachment tadi file-file itu dimasukkan ke dalam body. Nah, coba lihat ya, nanti tunjukkan Anda itu ya buat screenshot, nanti tampilkan oh ini batasnya ini gitu ya. Nanti saya buatkan itu ya, masukin ke Google Drive ini tugas Anda ini ya. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya. Sederhana ya tugasnya. Jadi kirim ke diri sendiri, lihat header-nya, lihat file secara raw ya. Jadi kita lihat raw filenya nih, kita lihat raw filenya. Raw email ya. Kalau Anda pakai mail reader yang bisa ngelihat ini lebih enak, tapi kalau enggak ya misalnya setahu saya juga bisa ya kalau di Gmail tuh show original kalau nggak salah istilahnya. Ya, nanti di situ bisa dilihat header segala macam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kasih jempol supaya bisa lanjut lagi. Oke. Oke kah? Oke ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara tentang masalah ya. Ini tadi kan kita baru bicara tentang teorinya, sekarang kita baru masalah yang pertama. Ya, pertama adalah kita bicara tentang masalah penyadapan ya, confidentiality problem. Nah, tadi kan kita lihat ya, kan dari MUA gitu kan ya. Kemudian ini ke MTA ya, MTA, nanti ini ke MTA ya. Terus MUA lagi ya. MTA MDA lah ya gitu. Ini saya MTA dan MDA ini saya gabungin ya. Ya. Oke. Nah, setiap perjalanan ini tentu saja dia punya potensi untuk disadap ya. Jadi kita bisa nyadapnya antara MUA dengan MDA atau MTA ini dengan mailbox bahkan ya. Ini protokolnya apa gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi dengan ini standar yang tadi ya. Nah, ini. Kalau kayak di sini kan berarti kita bisa di sini prosesnya nyadap, sadap ya. Di ini bisa prosesi penyadapan. MUA ya misalnya ini program email dengan MTA-nya pun ini juga punya potensi penyadapan, tapi ini lokal ya biasanya ya. Penyadapan juga ya. Kalau ini kan lokal ya. Kalau ini kan via internet, yang ini internet banget ya. Ini juga MUA membaca mailbox nih pakai apa? Nah, ini penyadapan juga bisa ya nih. Ya, penyadapan juga. Karena ini komputernya user misalnya ini ya pakai desktop ya. Ini di mail server biasanya ya, kita sebutnya mail server kan biasanya. Ya. Dari mail server. Nah, ini ada protokolnya segala macam.
Nah, ternyata ini bisa disadap awal-awalnya. Kenapa demikian? Karena awal-awalnya protokol yang ini itu tidak pakai encryption. Dulu-dulunya karena dasarnya itu ya, internet itu based on trust, maka ini semuanya bisa terjadi penyadapan. Contoh MTA ini dia pakai protokol namanya SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Transfer atau transport ya? Simple Mail Transfer Protocol. Ya ini pakai ini. Sekarang ada lagi namanya ESMTP, ada lebih expans lagi ya. Pakai itu ya. Itu pakai itu. Nah, terus mau baca email juga dulunya yang paling gampang ini bisa dibaca karena kalau ini komputernya usernya MUA-nya sama mailbox-nya satu mesin, bisa dibaca lewat mailbox-nya aja tadi ya. Mailbox-nya dilihat secara disk deh. Tapi umumnya enggak kan ya, umumnya kita pakai ini desktop kita, ini tadi ya mail server ya. Nah, ini pakai protokol. Nah, dulu yang paling sering dipakai adalah namanya POP. Ya. POP, oh ini sorry, ini protokolnya portnya 25, ini kita harus ingat ya, ini POP 110 ya. Ini POP juga nggak pakai encryption juga. Bahkan lebih ngeri kalau di ini kan kalau ngirim ini tuh kita nggak pakai password ya di sini, jadi ini bisa disadap tapi nggak dipakai password. Kalau POP kita buka mailbox, ini user ID dan passwordnya ini bisa disadap. Jadi kalau di sini disadap bubar jalan. Jadi admin di setempat ini bisa nyadap ini dulu ya. Jadi POP dulu protokol yang paling sering dipakai di lokal, tapi ini paling sering bermasalah ya karena kalau adminnya nakal semua orang bisa. POP ya, akhirnya POP-nya diganti menjadi POP yang lebih secure. Yang lebih menarik adalah yang namanya IMAP ya, karena di sini sudah mulai ada security-nya POP-nya. Jadi sekarang POP udah jarang dipakai lagi, ya, tidak efisien, banyak masalah, tapi sangat sederhana sekali. Kita bisa membuat program sendiri ya, jadi pasangin POP server di sini kita bisa berinteraksi. Gitu ya. IMAP lebih advance, ada encryption-nya, dia lebih bisa semuanya bisa dioperasikan di server segala macam. Jadi sekarang orang-orang pakai IMAP biasanya protokol di sini ya. Nah, jadi kita sekarang bagaimana menyadapnya? Nah, maka ini sebetulnya nih kalau kita lihat ya, orang bilang sistem email itu sama seperti surat ya. Jadi kita masukkan ada amplop ya. Amplop kita masukkan surat ya ke dalam amplop ini, terus kita seal tutup ya, sehingga orang nggak bisa baca, hanya baca ininya ya tujuannya kemana-mana. Enggak, ternyata surat itu lebih email ini lebih ke arah postcard deh. Jadi postcard semua orang bisa baca ya lihatnya. Oh iya isinya apa. Jadi email itu sebenarnya sistem email itu lebih mirip ke postcard daripada ke ini ya, ke surat ya. Oh berarti bisa dibaca. Nah, maka nyadapnya gimana? Oh, tentu saja kita bisa sadap. Yang paling gampang adalah dengan menggunakan TCP dump ya. Baca ya kita dump atau ini kita pakai Wireshark ya. Atau sejenis-jenisnya T-Shark atau pokoknya apa-apalah ya yang bisa membaca paket-paket ini kemudian kita decode ya paketnya ini apa gitu. Ya. Jadi sangat gampang sekali kita bisa membaca ini ya di sini. Ada orang lagi yang lebih nakal lagi. Dia buat satu program yang dia sebetulnya pakai ininya juga ya, library-nya dari ini kan pakai library bahannya itu namanya libpickup ya. Di bahannya ini namanya libpickup, library paket capture ya, libpickup. Jadi semua ini pakai libpickup, TCP dump pakai libpickup, Wireshark pakai libpickup segala macam gitu ya. Nah, ada orang yang membuat namanya program awalnya itu namanya Mail Snarf. Ya. Mailsnar pakai ini, nah dia membaca paket-paket sama seperti TCP dump atau Wireshark, tapi dia sudah sadar format RFC-nya tadi, RFC 822 dan seterusnya. Sehingga dengan menggunakan Mailsnar, nah dulu orang-orang tuh ya bisa pakai Mailsnar, kemudian kita jalankan aja. Kita misalnya Mailsnar gitu ya. Kalau kita dalam satu jaringan kita pipe in ke satu file gitu ya. Ini dump mail ya, dump.txt gitu ya. Nah, ini langsung jadi semuanya masuk sini dalam format mailbox ya. Udah dalam format mailbox. Nah, ini mau kita baca pakai MUA kita sendiri offline segala macam bisa ya. Misalnya kalau dulu pakai command line ya, mat atau apa ya, mat -f gitu ya. Dump.txt gitu ya, kita baca filenya ini, maka kita bisa bacain emailnya gitu ya, si mail snarf ini.
Sekarang Mailsnarf ini merupakan bagian dari paket kalau di itu ya tools security tools ini di Kali Linux mungkin juga ada ya. Itu paketnya biasanya namanya dsniff, bagian dari dsniff ya si Mailsnarf ini. Cuma sayangnya yang pemahaman saya udah lihat-lihat beberapa ini Mailsnarf nggak ada yang jalan lagi sekarang Mailsnarf ini karena paket-paket dsniff ini sekarang sudah banyak yang library-nya berubah ya. Jadi paket-paket program dsniff ini banyak yang nggak jalan ya. Salah satunya yang menarik yang Mailsnarf ini ya. Jadi kalau siapa tahu ada yang mau membuat ini ya tugas akhir atau apa ya penyadap email lagi ya, yang buat ya versi baru dari si Mailsnarf inilah ya. Baca di sini. Ya, jadi ini ya. Jadi dengan kata lain email bisa disadap habis-habisan. Ada pertanyaan tentang ini? Kalau gitu proteksinya gimana? Ya, kalau gitu ya kita enkripsi untuk mengacak isi surat. Tapi ini hanya bisa bodinya aja ya. Jadi caranya gimana? Oh, kalau gitu ya kalau saya mau buat itu ya sebentar. Jadi kalau saya mau buat itu paling gampang saya buat dulu ya. Ini compose surat ya. Compose email ya. Kita compose dulu terus kemudian kita encrypt ya. Encrypt. Mau pakai apa juga bisa, mau pakai encrypt-nya, mau pakai public key, private key, apapun ya, tinggal nanti tergantung bukanya mau seperti apa ya. Encrypt, kemudian ini biasanya ini di base 64-kan dulu ya, supaya ASCII jadi tadi ya, kan karena encrypt jadi biner ya. Terus ini di-attach-kan, dimasukkan ke body ya. Ya, habis itu kirim gitu ya. Nah, nanti di sisi penerima dapat proses sebaliknya ya. Dari penerima dari email ya, terus dia ekstrak body ya, terus ini decrypt ya, decrypt baru dapat email asli ya, atau teks aslinya. Nah, proses gininya itu kan rada ribet ya, orang harus melakukan sendiri compose email, encrypt sendiri segala macam. Nah, maka ada email reader tools-nya yang sudah melakukan itu semua. Salah satunya adalah PGP ya. PGP itu dia bisa melakukan encrypt segala macam. Dia sebenarnya mengotomatisasi proses ini supaya kita tidak melakukannya secara manual. Ya, maka sebetulnya PGP ini it's a good thing ya. Nanti kita lihat yang berikutnya lagi. Ini PGP ini yang bagus ya PGP. PGP ini adalah versi komersialnya ya, versi komersialnya. Maka versi ininya open source-nya GNU PG. Jadi ini kan ini satu PGP, yang satu GPG gitu ya. GNU PG ya. Jadi ini adalah plesetan-plesetannya gitu ya. GNU PG. Ini sama aja ya GNU PG. Nah, karena yang ini tadi sifatnya komersial, nanti kita bahas lebih terpisah apa sih isu-isunya PEM. Ini PEM juga standar lain lagi lah ya. Intinya sama ya untuk melakukan enkripsi email. Jadi ada caranya. Hanya kalau kita lihat yang gini, yang di-encrypt itu hanya bodinya aja ya. Header nggak bisa di-encrypt. Karena kalau headernya di-encrypt, nanti tujuannya dia bingung nih. Kayak kita bikin surat ya. Surat. Kepada yang terhormat, rahasia. Gitu. Tempatnya ITB. Nanti Pak Posnya bingung, ini ditujukan kepada siapa? Tujuannya ada rahasia gitu ya. Jadi nggak bisa. Nah, jadi tetap meskipun ini di-encrypt, dia masih tetap rentan terhadap yang kita sebut namanya traffic analysis ya. Bahwa kita tidak tahu isi bodinya karena di-encrypt ya, mungkin kita nggak bisa buka, tapi kita tahu bahwa si A ngirim surat ke B, B ngirim balas surat ke A, dan seterusnya ya. Jadi itu yang kita sebut traffic analysis itu tetap bisa dilakukan. Jadi kita bilang, oh ini agak ada kong kali kong atau ada kerjasama karena mereka saling berkiriman surat. Ada pertanyaan tentang ini, tentang kerahasiaan dari email. Kalau tidak ada, jempol. Silakan. Kalau tidak ada, jempol. Oke? Tidak ada ya? Oke. Sekarang kita ke aspek kedua ya.
Kalau tadi penyadapan, sekarang kita aspek ke palsu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada? Ya. Sekarang kita membuat email palsu ya. Nah, ternyata membuat surat palsu sama dengan membuat email palsu sama, gampang gitu ya. Kan kita bisa aja buat ketik-ketik ya, kita buat ketik-ketik surat palsu ya. Misalnya kita pura-puranya dari rektor ITB ya, Anda teman Anda ini wah dia mau Anda gangguin gitu ya. Ada buat surat palsu dari rektor ITB gitu ya. Ketik-ketik rektor ITB kepada Anda tahu teman Anda ini kasih namanya siapa, terus kemudian di dalamnya isinya selamat Anda mendapatkan beasiswa gitu. Kasih ke teman Anda senang gitu. Wah, saya dapat beasiswa nih. Anda ditraktir, ternyata palsu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, kan kita tujuannya kan tadi kita lewat MUA ya. MUA ini kan tujuannya adalah kompos email ya. Kompos email ya. Membuat email ya. Ya dari ini dikirimkan ke MTA. Nah, baru ke tujuan kan ya. Ini MTA ke Pak Pos ya. Sama, kita juga bisa datang ke Pak Pos ya di TB itu ada posnya, kita kasih surat pura-pura dari rektor TB, tolong Pak Pos ini tolong dikirimin sama Pak Pos terimin aja kan tujuannya siapa dia nggak ngecek kan asal dasarnya dari siapa nggak dia cek gitu ya. Yang penting ada email datang atau surat dia kirim aja ke tujuannya gitu ya. Jadi dia kirim aja ke tujuannya gitu. Ya. Nah jadi ini kita bisa melakukan sesuatu. Nah ini kompos email ini kan hanya mengkompos. Yang kita kompos itu bisa suka-suka kita. Ya. Contoh, selama kita sesuai dengan RFC 23 RFC 822. Contoh ya, saya misalnya punya file kita buat file namanya email palsu ya, email palsu.txt. Kita buat file namanya email palsu.txt, isinya kayak gini ya. Yang penting di sini adalah sesuai dengan RFC 822 ya. Ada headernya, header terus dipasang 10, ini ada bodinya kan ya. Nah, siapa saja saya email saya akan coba kirim perhatikan header dari email ini ya. Nah, email ini saya buat jadi namanya email palsu.txt gitu ya. Nah, kemudian ini saya kirimkan ke MTA. Misalnya saya punya akses ke mesin Unix ya, Linux atau sejenisnya gitu ya. Nah, ini MTA-nya kebetulan MTA-nya adalah ini ya, ini MTA-nya. Ini mail servernya MTA ya. Saya bilang, MTA tolong kirimkan ke user 01 training. Ini misalnya apa ya training apa ya .com atau apa ya. Ini yang targetnya nih. Nah, terus email palsunya adalah kita masukkan sini ya, kita arahkan ini ya. Email palsu.txt itu. Sehingga yang akan kita yang akan kita tuju adalah user ini ya. Jadi dia itu sebetulnya nggak peduli ini mau tunya siapa aja nggak peduli. Yang penting ini kita kirimkan gitu. Gitu ya. Contoh nih, jadi saya nggak tahu nih bisa nggak ya coba ya saya coba ini dulu ya saya coba ke mesin saya bisa nggak ya saya coba ya. Misalnya ini ya. Misalnya saya buka banyak ini ya, misalnya saya buat email palsu.txt ya. Tuh users at itb.acid gitu misalnya. From rektor rat itb.acid gitu ya. Subjek beasiswa, update beasiswa ya. Baris 01 ya. Selamat gitu ya. Anda mendapatkan beasiswa gitu. Ya. Terus misalnya tertanda rektor, nah, gitu ya, misalnya gitu. Oke, ini saya nggak tahu nih, user s pin sendmail dengan ya. Nah, misalnya ini tadi ya, palsu ya. Dah dikirimkan gitu ya. Di sini, nah sebentar ya saya baca nggak ya. Nah, sebentar saya cek ininya juga stop share-nya saya ganti share-nya ini mendingan saya ya saya ini aja ya. Saya share-nya share ini aja. Desktop 1. Oke ya, saya. Ini kelihatan desktop 1 saya kelihatan. Ini apa namanya? Layar saya ini.
Sorry, kelihatan nggak nih desktop 1? Nggak. Kelihatan ya? Oke ya. Nah, jadi ini saya ambil ya, misalnya ini, nah ini tadi ya. Tuh kan. Date, tanggal 9 tuh rektorat. Jadi saya terima emailnya. Kalau kita lihat emailnya tuh kayak beneran aja, rektorat@itb.acid ya, update beasiswa gitu ya. Nah, kalau kita lihat headernya, nah ini bisa kelihatan tadi kalau saya lihat headernya. Ini ada receive ya, di receive dari siapa gitu ya. Bisa kelihatan ya. Jadi gitu ya. Message ID dari mesin ini ya. Headernya saya tutup lagi gitu ya. Ini kebetulan saya pakai mat, bisa lihat pakai H itu bisa kelihatan header atau enggak ya. Nah, jadi ini saya bisa lakukan ini terhadap Anda gitu ya. Saya tinggal kirimkan aja nih di sininya ya. Anda kasih email palsunya apa gitu. Ada pertanyaan tentang ini. Jadi demikian gampangnya ya buat email palsu. Tapi ini dengan catatan saya punya akses ke MTA. Ada pertanyaan, kalau tidak ada jempol. Ya. Jadi gampang banget ya. Gitu. Pak, kalau saya nggak punya mesin ini gimana? Nggak punya MTA. Oh oke, kalau begitu kita lihat bahwa Anda nggak punya mesin MTA ya. Tapi Anda tahu si email server tujuannya. Misalnya tujuannya adalah ini ya. Oke ya. Misalnya saya ini mail suburnya tujuannya ini. Tapi ini saya localhost saja ya. Nah, localhost ini kebetulan ya localhostnya di sini ya. Kalau ini tujuannya boleh ya. Tujuannya. Oke ya. Nah, ini sebetulnya yang saya lakukan adalah saya bicara langsung dengan MTA. Nah, jadi kalau saya balik dulu ya, stop share. Ya. Nah, kalau ini tuh, jadi kita yang saya lakukan adalah saya beda lagi nih sekarang. Jadi saya si attacker-nya ya. Ini saya gitu ya. Ini ada terminal saya, terminal ya. Nah, jadi dari konsol saya ini ke telnet ke mail server tujuan ya. Mail server target ya, target. Ya. Nah, karena dia ini server target dia di port 25 ya. Jadi saya dari sini tinggal telnet aja ya, telnet gitu ya. Nah, terus kemudian saya bicaranya ini dengan menggunakan protokol SMTP. Kalau SMTP sama ya, agak sedikit beda ya. Kalau itu hello bukan hello. Jadi ini biasanya perintahnya itu 4 huruf ya, 4 huruf ini perintah-perintahnya ya. Perintah-perintahnya yang nanti saya lakukan. Jadi saya ini seolah-olah tadi saya bukan kompos dengan MUA ya, tapi enggak saya kompos MUA saya kirimkan ya ke MTA saya gitu ya. MTA kan saya itu. Nah, MTA saya itu harusnya ngomong lewat ini kan ya, harusnya MTA saya ini ya. MTA saya ngomong sama ini, saya enggak. Jadi saya pura-pura sebagai mail pops. Jadi saya pura-pura sebagai Pak Pos gitu ya. Jadi saya langsung ngomong lewat portnya. Ya, kita tunjukkan lagi caranya adalah ini kayaknya kalau ini harus dihapus ya di dalam kalau videonya ini di archive. Nah, nanti dipakai orang-orang untuk melakukan hacking ya, kacau juga ya. Nah, ini kan kuliah ya, jadi gimana caranya ya? Kalau kuliah sebentar desktop 1. Oke, ntar ya. Desktop 1 ya. Oke. Bentar ya, discard dulu sorry. Desktop 1-nya sebentar ya. Tadi desktop 1 saya mana ya? Oh, ini dia. Share desktop 1 lagi ya. Jadi saya cobain ya. Saya telnet ke tujuannya kebetulan mesin di lokal. Nah, dia di sini bilang, "Oh, saya ini biasanya nih kita hello 220 indosys.com ESMTP postfix." Nah, dia bilang saya postfix pakai protokol ESMTP. Nah, biasanya kalau protokol-protokol yang seperti ini tuh ya, 3 huruf dia akan merespon dengan angka ya di depan. Ini 220 tuh angkanya menunjukkan state-nya. Jadi kalau kita lihat di state chart-nya dari si protokol SMTP atau ESMTP itu ada 220 tuh apa artinya. Biasanya kalau genap itu rule of thumb-nya kalau genap itu oke, kalau ganjil itu ada error ya. Nah, karena ini SMTP saya mengakui kalau tadi hello ini sekarang lo kalau nggak salah. Bukan hello tapi hello gitu ya. Saya adalah Budi gitu ya misalnya.
Oke, terus dia jawab oke. Nah, terus dia bilang saya bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Dia bilang ini ya, ini untuk menunjukkan bahwa dia nerima. Nanti tergantung nih, ada yang orang-orang nolak nggak bisa. Kamu nih siapa? Kalau ini kebetulan karena lokal host sesama lokal host bisa ya. Oke. Tadi kan saya bilang ya, sorry ini tadi ya, hello. Kemudian sebentar ya. Ini saya pindahin dulu ini supaya sorry. Ini supaya saya bisa lihat protokol ini saya pindahkan ke atas ya. Nah, ini lagi tadi ya. Nah, oke. Jadi sekarang saya mau bilang mail from. Nah, from-nya saya misalnya siapa ya? rektorat@itb.ac.id. Dia bilang oke. Penerimanya siapa? RCPT, ya, resipien adalah tuh, nah, misalnya budi@indocis.com ya. Oke, karena ini servernya Indosis ya, jadi dia mau ya. Saya bilang data, oke. Saya bilang oke, silakan ketikkan n dengan carriage return ya, line fit titik ya, carriage return line fit. Jadi itu satu baris kosong isinya titik lah kira-kira. Jadi saya bisa buat kayak tadi ya. Tuh, all users ya misalnya. Ini saya ketikkan aja ya yang teks tadi ya. From rektorat@itb.ac.id. Jadi subjek recall beasiswa itu. Baris kosong, mohon maaf ya. Beasiswa tidak jadi gitu misalnya ya. Ini 10 ya, tertanda rektor misalnya gitu ya. Ya, nah, kalau saya bilang quit, udah. Ya. Sehingga kalau kita lihat, nah ini tuh, di sini ada tuh. Recall beasiswa tidak jadi tanda rektor. Dan kalau kita lihat ya headernya kayak bener aja kan ya. Kayak bener aja apapun yang saya ketikkan tadi ya. Tapi kalau kita lihat dari header, nah bisa kita lihat ya ininya. Ya, jadi mana-mana. Dia dari mesin, nih Zabuza, oh oke, dia loopback ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini nanti kayaknya kalau di ini video rekamannya harus saya edit bagian ini, saya delete. Ya, di klip gitu ya. Sensitif ini ya. Gimana dong ya kalau yang kayak gini ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan. Jempol kalau lanjutkan. Ya, jadi kalau itu share lagi mana tadi? Ya, ada ya. Share screen lagi. Oke. Ya. Baik. Nah, jadi ini kan jadi gimana nih ada banyak cara tadi ya. Bagaimana perlindungan terhadap email palsu? Ya berarti kalau kita mau lihat ya kita harus lihat headernya. Nggak mungkin lah ya gitu kita lihat. Yang kedua adalah dengan menggunakan digital signature. Ingat ketika kita bicara tentang masalah kriptografi ya, ada mekanisme digital signature yang mana itu kita bodinya kita encrypt dengan kunci private kita misalnya gitu ya. Kemudian kita attach-kan itunya encryption-nya, kemudian kita kirimkan. Nah, nanti di sana bisa dibuka dengan kunci publik kita ya untuk memeriksa benar nggak ini pimpinan dari Budi. Ya, tapi keduanya jarang dilakukan. Yang ketiga ini tadi attack yang ketiga adalah DCCP malware. Nah tadi kan kita attachment-nya kan kita kasih attachment tadi attachment-nya foto atau apapun. Nah ini sekarang attachment-nya virus ya. Kita kirimkan virus. Jadi yang ini yang jadikan mekanisme yang paling gampang ya, email. Karena tadi ya kita bisa buat script ya, kita virusnya kita encrypt ya, bukan encrypt sorry, kita konversikan jadi base 64 misalnya. Kita buat email tadi kita compose email di bodinya kita masukin malware-nya, terus kita buat script aja kirim ke orang. Ya. Jadi isi email tidak diperiksa oleh firewall. Ya. Karena biasanya firewall tuh layer-nya layer network ya. Nah baru kita lihat sekarang firewall yang layernya ke atas, jadi dia melihat signature dari kalau ada malware tertentu, dia ada signature bytes-nya seperti ini diperiksa. Gitu ya. Email ini langsung menuju ke pengguna, ya. The weakest link adalah pengguna, sehingga dia rentan juga terhadap
bukan hanya malware ini, tapi social engineering-nya. Ya. Ada juga malware-malware yang usernya harus klik dulu ya, baru diaktif. Tapi ada juga jenis-jenis worm yang usernya nggak harus ngeklik gitu ya, dia bisa bisa self-replicating gitu ya. Nah, solusinya ya kalau yang untuk malware ini ya kita harus pakai antivirus ya, anti malware untuk dia scanning file-file gitu ya. Nah, email juga sekarang email-email klien nggak boleh mengeksekusi langsung. Jadi misalnya di attachment-nya ada lagu nggak boleh di-play, image nggak boleh di-display. Dia bilang, oke ini mau di-display dulu nggak? Sebelum di-display antivirusnya jalanin dulu ya. Nah, terus ada juga yang memeriksa di layer level mail server. Ya. Cuma ini jadi mail servernya jadi lebih berat aja. Ya. Itu ya. Nah, sekarang ini spamming ini terpisah ya. Jadi ini nanti kita bahas terpisah deh ini tentang spamming. Ya. Spamming dan mailbomb kita bahas terpisah di kelas berikutnya. Ada pertanyaan sebelum hari ini kita sudahi dulu? Sistem email. Kalau tidak ada, jempol. Kita sudahi dulu.